Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurfadillah dengan NIM L0212411057. Di sini saya akan menjelaskan terkait model hubungan konsentrasi polutan versus mortalitas. Nah, masuk di latar belakang, pencemaran perairan semakin meningkat akibat aktivitas manusia seperti industri, pertanian, dan limbah domestik. Polutan seperti logam berat, bahan kimia, dan mikroplastik dapat berdampak langsung pada organisme, termasuk meningkatkan kematian. Namun, hubungan antara konsentrasi polutan dan mortalitas berbeda-beda tergantung jenis zat, lama paparan, dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan model untuk memahami hubungan tersebut sebagai dasar dalam pengelolaan lingkungan dan pemantauan batas aman pencemaran. Selanjutnya ada arsitektur sistem atau alat kontrol jarak jauh pemodelan hubungan konsentrasi polutan versus mortalitas. Yang pertama itu pengguna remote atau bisa dilihat dari gambar. Di sini ada gambar laptop dan handphone, di mana eh, dari kedua alat ini kita bisa melihat monitoring real time, kontrol dosis polutan, melihat data dan grafik, dan mengelola eksperimen. Untuk mengkonekkan data tersebut, kita perlu mengkonekkan dulu dengan cloud atau server, di mana berisi web dashboard, yang mana monitoring data, grafik konsentrasi versus mortalitas, pengaturan eksperimen, dan usu- manajemen user. Sebelum itu kita bisa mereset dulu atau restart. Kita kirim perintah atau terima data. Di sini ada di nomor 4 penjelasannya, tapi saya akan menjelaskan secara yang saya tahu saja dulu. Yang ketiga itu perangkat lapangan atau field device. Di sini ada alat-alatnya, yaitu sensor input. Di sini ada pH sensor, DO sensor, suhu sensor, atau D518820, dan optimal kamera. Nah, kita bisa mensambungkan itu dengan mikrokontrol atau ESP32 atau WiFi. Setelah itu kita sambungkan dengan akuator output, atau kita bisa memasukkan alat ini ke dalam akuarium. Fungsinya itu untuk pompa peristaltik atau dosing polutan dan relay model. Nah, di keterangannya itu yang tadi yang saya bilang, di sini ada pengguna mengirim perintah atau atur dosis waktu mulai atau stop. Yang kedua itu perintah dikirim di server API. Yang ketiga, server meneruskan perintah ke perangkat M M MQTT HTTP. Perangkat menjalankan akuator atau pompa relay tadi, terus sensor membaca data seperti pH, DO, suhu, dan mortalitas. Setelah melihat itu, data akan dikirim kembali ke server. Server akan menyimpan data ke database, dan data ditampilkan ke pengguna dashboard dan grafik. Keterangan gambar di sini ada cloud atau server berperan sebagai pusat kendali penyimpanan data dan penyedia layanan dashboard. ESP32 terhubung ke internet via Wi-Fi untuk bertukar data dengan server secara real time. Sensor memantau kondisi air dan mortalitas, akuator mengatur konsentrasi polutan, dan grafik-grafik ini yang di bawah data digunakan untuk membangun hubungan konsentrasi polutan versus mortalitas atau dose response. Lanjut saja.
Di sini ada implementasi sistem atau alat kontrol jarak jauh pemodelan hubungan konsentrasi polutan versus mortalitas. Yang pertama itu ada implementasi perangkat keras, yang mana di sini ada kotak kontrol. Yang pertama EEPS E- ESP32, kedua modul load relay ada 4 channel, yang ketiga power supply 12V DC terminal block, dan yang kelima itu sekering atau saklar on off untuk menghidupkan. Yang kedua itu diagram wiring perangkat keras, yang mana saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada alat-alat untuk melihat sensor-sensor, untuk melihat pH sensor, DO sensor, dan suhu sensor. Dan di sini ada pompa wadahnya. Pompa wadahnya itu ada 4. Yang pertama pompa wadah 1 0 ppm, pompa wadah 2 10 ppm, pompa wadah 3 20 ppm, dan terakhir 30 ppm. Yang ketiga itu alur kerja sistemnya bagaimana. Yang pertama, pengguna dapat mengatur dosis polutan, waktu paparan, dan durasi eksperimen melalui web atau mobile tadi. Setelah itu perintah dikirim ke server, diteruskan ke ESP32 melalui Wi-Fi atau MQTT atau HTTP. ESP32 mengontrol pompa peristaltik sesuai dosis yang ditentukan atau via relay. Yang keempat itu ada pompa menyalurkan larutan polutan ke masing-masing wadah uji. Kelima, sensor membaca kualitas air seperti pH, DO, suhu setiap interval waktu. Yang keenam itu kamera mengambil gambar atau video organisme uji. Ini opsional. Kalau mau dilihat gambarnya bisa memakai alat ini. Yang ketujuh itu data sensor dan mortalitas dikirim ke server untuk disimpan dan dianalisis. Yang keempat ada penempatan perangkat atau eksperimen stop larutan polutan stok, yang mana di sini dapat dilihat dari gambarnya. Di sini kita menyambungkan dari tempat dosing polutan. Di sini masing-masing yang tadi seperti alat-alat alat-alat sensornya. Di sini ada yang akuarium pertama itu terdapat pH sensor, kedua pH DO sensor, dan terakhir suhu sensor. Selanjutnya di sini dapat kita lihat datanya. Nah, dashboard monitoring. Di dashboard monitoring ini sudah terlihat datanya, sudah dikirim, yang mana di nomor 1 itu monitoring real time. Di sini kita melihat konsentrasi di 0 ppm, di pH 7,18, DO 6,50, suhu 26,7. Untuk organisme awalnya 10, mortalitas 0, dan mortalitas untuk persennya itu 0 juga. Statusnya masih aktif. Wadah kedua atau 10 ppm, konsentrasinya 10, pH 7,20, DO 6,30, suhu 26,6, organisme awal 10, mortalitasnya 2. Jika dipersenkan berarti 20%. Yang ketiga atau 20 ppm, pH-nya 7,19, DO-nya 6,10, dan suhunya 26,6. Organisme awal 10,
dan mortalitasnya 4. Jika dipersenkan menjadi 40%. Yang terakhir 30 ppm 7,21, DO 5,80, suhu 26,5, organisme awal 10, mortalitasnya 6, berarti 60%. Nah, yang kedua, grafik konsentrasi versus mortalitas. Dapat dilihat dari gambar ini. Yang keempat itu kontrol eksperimen. Di sini untuk memulainya kita pencet dulu mulai atau lanjutkan, baru kita setel durasinya, bisa juga dijeda. Untuk melihat durasinya juga di sini ada, dan terakhir itu kalau misalnya berjalan dengan baik kita stop. Yang kelima, pompa wadah dari wadah 3 itu 30 ppm, on dosis 1 mm. Oh, di sini ada jamnya. Jamnya bisa kita lihat. Nah, di nomor 6, informasi sistem. Sensornya itu via online. Sudah tercatat semua di sini ringkasan eksperimen. Nah, next. Kesimpulan. Hubungan antara konsentrasi polutan dan mortalitas tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh dosis, jenis polutan, dan kondisi lingkungan. Dan hal ini dapat dibuktikan melalui penggunaan alat seperti mini sistem uji toksisitas air yang secara langsung menunjukkan bagaimana peningkatan polutan berdampak pada tingkat kematian organisme. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.